orang-orang bekerja, orang-orang punya penghasilan, orang-orang punya daya beli, usaha apapun yang kita lakukan, ini saya bicara multiplier efek, Pak. Usaha apapun yang akan kita lakukan pasti akan cuan, Pak. Karena orang punya daya beli. Kalau orang di Jawa Tengah punya daya beli, sudah pasti nanti ngerempetnya efek dominonya kemana-mana, Pak. Jadi saya optimis-optimis saja, Pak. Ya namanya pengusaha nggak boleh ngelokro, Pak. Namanya pengusaha, apalagi di sini Kadin Jawa Tengah harus selalu optimis dan selalu melihat peluang dalam setiap kesempatan. Dan ini saya rasa peluang yang real, Pak. Bukan di angan-angan, bukan mimpi, tapi real yang memang ada di hadapan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Bambang. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut mengayu bagio hari jadi Kota Semarang yang ke-474 dengan fokus diskusi mengenai potensi ekonomi Kota Semarang. Saya sudah bertemu dengan orang yang saya kira sangat tepat untuk berbicara mengenai potensi ekonomi Kota Semarang, yaitu Bapak Kukrit Suryo Wicaksono, Ketua Kadin Jawa Tengah, CEO Suara Merdeka Network. Apa kabar Pak Kukrit? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang. Moga-moga Pak Bambang juga selalu sehat, lancar semua. Dan YouTube channelnya semakin banyak subscribernya. Iya, Pak Kukrit. Saya sebenarnya mengajukan permohonan untuk mewawancarai Pak Budi Santoso karena beliau Ketua DP2K, Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota Semarang. Beliau cerita sama saya. Tapi jawabannya, nek perkara kuwi Kukrit luwih ngerti katanya. Maka saya menghubungi Pak Kukrit. Siap. Pak Kukrit dulu pernah mengatakan kalau pandemi ini berlalu maka ekonomi Jawa Tengah ini akan cemerlang. Nah ini kelihatannya tanda-tanda akan berlalunya sudah mulai kelihatan, sudah mulai turun. Nah kalau menurut Pak Kukrit, kapan ini akan mulai tanda-tanda ekonomi membaik? Oke, terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya. Jadi memang kalau kita bicara ekonomi itu kita harus step by step, Pak Bambang. Dan saya rasa kalau step pertama kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, kita fokus dulu di industri pariwisata. Karena industri pariwisata ini sekarang yang menjadi fokus dari pemerintah dan yang paling gampang untuk dilakukan. Dan kalau kita ngomong industri pariwisata, tadinya saya pikir paling tidak di semester kedua 2021 ini akan mulai bisa take off ya, khususnya di Kota Semarang dan Jawa Tengah ini. Tapi Pak Bambang, tampaknya kenyataannya berbicara berbeda. Kenapa saya bicara begitu? Karena kalau Pak Bambang mungkin lihat 2 minggu yang lalu, Pak Bambang, 2 minggu yang lalu itu semua hotel di Semarang itu full. Dari yang bintang 3, bintang 4, sampai bintang 5, semua hotel itu full. Kemudian saya lakukan sedikit research kecil-kecilan Pak Bambang. Kira-kira apa ini, kenapa ini indikatornya kok bisa semua hotel full? Jadi Kementerian Keuangan bikin acara di Semarang, Akademi Kepolisian bikin acara di Semarang, kemudian beberapa perusahaan BUMN bikin acara di Semarang. Jadi ini kita bisa lihat bahwa Semarang ini menjadi salah satu kiblat industri pariwisata favorit di Indonesia. Dan kalau Pak Bambang Persani kemarin, minggu kemarin, long weekend ini, long weekend Paskah ini Pak Bambang,
ini hotel-hotel di Semarang kembali penuh lagi, Pak Bambang. Hotel-hotel penuh, tempat makan penuh, apakah itu restoran, apakah itu tempat jual oleh-oleh, penuh semua. Jadi saya katakan bahwa kalau kita bicara industri pariwisata, ini Semarang ini sudah nyolong start, Pak. Semarang ini sudah nyolong start, sudah nyicil terlebih dahulu bahwa kita akan menjadi salah satu kiblat industri pariwisata di Indonesia. Kira-kira pengantar awal seperti itu. Dulu juga Pak Kukrit pernah menyampaikan bahwa Semarang ini sedang bergerak untuk menjadi kota bisnis internasional. Nah, itu kan tidak begitu saja bisa dicapai. Itu persyaratan apa saja kira-kira yang dibutuhkan? Pertanyaannya Pak Bambang ini sama persis seperti FGD yang dilakukan sebulan yang lalu dengan Pak Wali Kota, kemudian dengan para stakeholder, para profesor, dan juga Ibu Wakil Wali Kota dan Pak Budi juga hadir di sana. Saya katakan bahwa untuk menjadi kota internasional itu tidak butuh persyaratan apa-apa, Pak. Dan kita tidak harus melakukan apa-apa. Karena apa? Karena dengan beroperasinya tahap awal kawasan industri Batang nanti, ditargetkan paling tidak di bulan Oktober ini 150 hektar dari 4.300 hektar keseluruhan itu sudah bisa start duluan. Semarang itu otomatis nggak usah pakai persyaratan apa-apa akan menjadi kota internasional. Kenapa saya bilang seperti itu? Bahwa konfirmasi yang saya dapat langsung dari Ketua BKPM Pusat, sahabat saya, Pak Balil, mengatakan bahwa di tahap awal ini sudah akan ada sekitar 158 investor asing yang confirm akan beroperasi produksinya di kawasan industri Batam. Dan 70% itu adalah orang asing, Pak. Apakah itu sebagian besar dari Korea yang saya dengar? Apakah itu dari Korea? Apakah itu dari China? Apakah itu dari Jepang maupun juga dari Eropa? Saya hanya membayangkan kalau seandainya pabrik-pabrik itu beroperasi di Batang, padahal Semarang Batang itu jaraknya hanya 50 menit, saya hakul yakin, Pak, bahwa nantinya bos-bosnya itu, penggede-penggedenya, pasti mereka akan stay di Semarang. Di saat mereka stay di Semarang, pasti kegiatan bisnis mereka juga akan dioperasikan di Semarang. Jadi Batang itu tempat pusat produksi, Pak Bambang. Batang itu tempat pusat produksi. Nah, kegiatan operasional sehari-hari para bos-bosnya itu mereka akan lakukan di Semarang. Jadi, saya bisa katakan bahwa Semarang nggak harus dengan persiapan apa-apa akan menjadi kota internasional. PR-nya apa? PR-nya bagaimana Kota Semarang bisa menyiapkan infrastruktur berkualitas internasional. Apakah itu perumahan, apakah itu layanan kesehatan, apakah itu layanan pendidikan, apakah itu layanan pariwisata, Semarang harus bisa dan siap untuk melakukannya dengan standar internasional. Tantangannya di sana, Pak Bambang. Ya, kelihatannya memang itu sebenarnya yang mau saya tanyakan, persyaratannya apa itu di situ. Karena Pak Haryanto Halim kemarin saya sudah wawancara, dia mengatakan Semarang membutuhkan sarana gedung pameran yang besar untuk pameran internasional. Jadi katanya Pak Haryanto Halim itu orang berpariwisata itu kalau orang bisnis itu belanjanya lebih banyak. Jadi itu yang harus dikejar oleh Semarang. Bagaimana Pak Kukrit? Jadi Pak Bambang, Semarang ini kan janjane ra duwe apa-apa to, Pak. Tempat wisata yang nggak punya, kemudian gunung yang nggak punya, pantai yang nggak punya. Semarang ini sebenarnya adalah keunggulannya adalah di kota jasa. Dan dari awal saya dulu katakan bahwa fokus pengembangan Semarang adalah di kota MICE industry. Sudah bisa dibuktikan, Pak. Sekarang ini hampir rata-rata orang ini kalau bikin rapat kerja, bikin pertemuan secara nasional, Semarang menjadi salah satu destinasi favorit. Nah,
MICE industri ini salah satunya yaitu yang tadi Pak Bambang sampaikan, yaitu convention hall berstandar internasional. Nah, convention hall ini nanti yang akan bisa menopang yang tadi Pak Bambang juga sampaikan, kegiatan-kegiatan, event-event, seminar-seminar, expo-expo berstandar internasional. Dan ini memang kami dari Kadin Jawa Tengah juga sudah ngendiko dengan Pak Wali mungkin dari sekitar 8 tahun yang lalu, Pak. Bagaimana caranya Semarang ini harus dan segera punya convention hall berstandar internasional sehingga betul-betul predikat Semarang sebagai favorit destination untuk MICE industry di Indonesia bisa terwujud. Setuju, Pak, itu? Itu kan sebenarnya apa ya? Perencanaannya kan sudah ada, Pak. PRPP itu kan sejak dulu dirancang untuk itu sebenarnya. Betul, tapi kan memang kenyataannya PRPP itu kan juga aksesnya susah, Pak, ya. Aksesnya susah, kemudian juga mungkin saya banyak mendengar katanya beberapa investor akan masuk untuk merehab PRPP itu ya. Untuk merehab PRPP menjadi sebuah convention hall berstandar internasional. Lawang sekarang kalau kita lihat Stadion Jatidiri aja itu sudah bagusnya seperti itu, Pak. Belum jadi loh, Pak, belum jadi loh. Saya kalau ke sana saya lihat itu, wah ini stadionnya sudah paling tidak bisa dikatakan standarnya internasional. Nah, kalau stadion maksudnya dalam hal ini fasilitas olahraga saja kita sudah miliki, ya saya rasa yang tadi seperti disampaikan, convention hall berstandar internasional harus segera bisa diwujudkan. Pak Kukrit, tadi menarik, Pak Kukrit menyatakan bahwa membutuhkan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kalau pendidikan, Semarang sudah dinyatakan pilihan terbaik untuk dunia pendidikan. Sekarang pertanyaan saya di kesehatan. Apakah benar bahwa orang itu sudah orientasi layanan kesehatan itu ke Semarang? Kok saya belum pernah dengar, Pak, soal itu ya? Jujur, saya belum pernah dengar kalau orientasi kesehatan orang itu ke wilayah Semarang dan sekitarnya. Saya belum pernah dengar. Memang Semarang rumah sakit baru berstandar internasional sudah banyak bermunculan ya, Pak ya. Bahkan saya bisa katakan pertumbuhan rumah sakit baru saat ini sangat gencar di wilayah Semarang dan sekitarnya. Dan rumah sakit baru ini juga orang kalah mbek hotel, Pak. Dalam arti kata apa? Tingkat huniannya juga tinggi terus gitu. Jadi sekaligus dalam hari ini saya lihat opportunity dari sisi health industry di Kota Semarang ini juga cukup menjanjikan ya saya lihat. Apalagi kalau tadi saya katakan Semarang sudah betul-betul bisa menjadi kota internasional dan melayani dengan standar internasional. Wajib hukumnya kualitas standar kesehatan lebih ditingkatkan. Tapi kalau Semarang menjadi destinasi kesehatan kok saya belum pernah dengar itu, Pak Bambang. Baru dengar ini dari Pak Bambang ini. Perlu diselidiki. Ya, Pak Uge menyatakan bahwa fasilitas kesehatan itu diperlukan. Jadi pertanyaan saya apakah sudah siap. Tapi kalau menurut statistik, data statistik itu memang pendapatan Semarang itu antara lain itu yang diandalkan dari itu layanan pendidikan dan layanan kesehatan itu, Pak. Jadi paling tidak ini potensi lah yang mungkin cukup besar gitu ya. Betul, betul. Terutama layanan pendidikan, Pak. Layanan pendidikan Semarang itu sekarang mungkin saya bisa katakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Bahkan jumlah perguruan tinggi kalau kita bicara di Kota Semarang dan sekitarnya itu bisa dibilang lebih banyak daripada Jogja, Pak, saat ini. Dan Semarang, nah kalau Semarang saya sudah bisa katakan menjadi salah satu destinasi untuk layanan pendidikan di Indonesia. Saya juga pernah mendapat data dari Pak Rektor Universitas Diponegoro, itu peminatnya itu sangat tinggi dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang bisa diterima. Jadi memang minat ke Semarang sangat besar. Nah, Pak, itu pertanyaan saya yang lain, yang selalu dibahas di Kota Semarang ini soal pelabuhan. Jadi banyak yang kecewa terhadap pelabuhan Semarang ini. Nah, ini kedepannya seperti apa? Apakah kalau mau dibesarkan tetap di Semarang, ada yang muncul juga, kalau memang susah, pelabuhannya dipindah di dekat Batang sekalian katanya. Gimana, Pak? Jadi gini, Pak, sebagai Ketua Kadin Jawa Tengah,
Sudah sejak dari beberapa waktu yang lalu, saya selalu perjuangkan bagaimana caranya Pelindo di Tanjung Mas ini bisa berdiri sendiri. Saat ini Pelindo kita ini kan masih menginduk dengan Pelindo yang ada di Jawa Timur, Pak ya. Pelindo 3 kalau nggak salah. Jadi memang kalau secara pengembangan jadinya stagnan, Pak. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri dan kita menginduk dengan yang ada di Jawa Timur. Lawang ini Tanjungnya Tanjung Emas gitu, mosok kalah dengan yang Perak dan Priok gitu. Kita nih Tanjung Emas kudu nomor 1, juara itu kalau berdiri di podium itu yang paling dhuwur gitu. Tapi kenyataannya nggak bisa seperti itu. Saya sudah kali-kali saya perjuangkan, Pak, termasuk ke Menteri BUMN, ke Mas Erick Thohir beberapa waktu lalu, ada masalah mendasar, Pak. Masalah mendasar itu adalah sedimen tanah yang ada di lumpur yang ada di pelabuhan kita ini, sedimennya itu sekali, Pak, tinggi sekali, Pak. Jadi dia cenderung kalau dibor itu ambles, dibor ambles, sehingga untuk pengembangannya memang susah kan. Semarang memang terkenal dengan itu kan, Pak ya, tanahnya, Pak ya, terutama di sekitar daerah pelabuhan, daerah Marina, daerah Tanjung Mas sana itu. Nah, memang kemudian opsinya adalah memindahkan pelabuhan ini ke Batang ataupun ke Kendal. Nah, tapi sekarang yang dibutuhkan adalah biaya investasi yang nggak kecil, Pak Bambang. Biaya investasinya itu triliun itu, Pak, paling tidak untuk bisa menyiapkan pelabuhan dengan standar internasional di wilayah Semarang dan sekitarnya, Pak ya, kira-kira. Itu triliun. Nah, itu yang memang saya dari hasil rembukan itu yang anggarannya memang belum disiapkan betul, Pak, untuk ke arah sana. Terbuka juga peluang untuk kerjasama operasi dengan swasta. Jadi memang swasta yang akan berinvestasi. Tapi dengan kondisi seperti ini, pandemi, kemudian begini, ya memang mungkin tahap awal ini masih berat, Pak, untuk investasi ke arah sana. Pak Kulit, kembali ke tadi, menurut Pak Kulit, pariwisata inilah yang paling akan menjadi lokomotif ya perekonomian di Kota Semarang. Tapi ada juga masyarakat yang UMKM, UMK, jadi mikro dan kecil, yang mengeluh bahwa mereka tidak bisa maksimal memanfaatkan peluang pariwisata ini. Tidak seperti di Jogja misalnya, ada kerajinan, ada sepanjang Malioboro, itu bisa. Nah, untuk menampung itu seperti apa gagasan Pak Gugrit? Hari Minggu kemarin, saya dengan Bapak Menparekraf, Pak Sandi Uno, kita acara di Borobudur, Pak. Kita acara di Borobudur, kemudian kita juga acara dialog dengan para pelaku ekonomi kreatif di wilayah Borobudur dan sekitarnya. Nah, nantinya, ini saya bicara Borobudur, Pak, karena Borobudur ini masuk dalam 5 destinasi prioritas pariwisata di Indonesia. Borobudur bersama-sama dengan Bali, kemudian Labuan Bajo, kemudian juga dengan Bali, Labuan Bajo, yang 2 ya lupa saya, Danau Toba, ya. Nah, ini prioritas pengembangan UMKM di wilayah sekitar destinasi wisata memang ini menjadi perhatian bagi kementerian, Pak. Kalau kami di Jawa Tengah, di Kadin Jawa Tengah, kita fokusnya adalah bagaimana pengembangan UMKM ini supaya mereka bisa segera, kalau bahasa saya bisa segera jenggelek gitu, Pak ya. Karena di era pandemi ini hampir bisa dibilang 70% pelaku UMKM di Jawa Tengah ini ngelokro, Pak ya. Ngelokro karena mereka benar-benar remuk, ambruk, daya beli nggak ada, daya jualnya juga melemah. Nah, ini kita sekarang di Kadin Jawa Tengah menyiapkan beberapa strategi, Pak, termasuk kita meluncurkan program yang namanya program Kadin Tangkap Peluang. Di program Kadin Tangkap Peluang ini ada 3 fokus kami, Pak Bambang. Yang pertama adalah fokus peningkatan kualitas SDM UMKM dari sisi inovasi dan dari sisi kolaborasi, ya. Yang kedua, peningkatan kualitas networking, Mbak, jaringan. Nah, ini kita menjalin hubungan dengan Kadin lintas provinsi dan juga Kadin lintas pulau untuk bagaimana kita membuka pasar untuk teman-teman UMKM kita. Yang ketiga,
kita meningkatkan kualitas akses pembiayaan. Nah, ini Kadin Jawa Tengah sudah bekerja sama dengan BRI Jawa Tengah dan juga BSI Jawa Tengah, Pak, Bank Syariah Indonesia Jawa Tengah, agar bagaimana teman-teman UMKM ini yang sudah mendapatkan PO order dari industri-industri besar, modal kerjanya atau biaya produksinya disupport oleh kedua bank yang saya sebut tadi. Nah, ini kita sudah jalan, Pak. Kita sudah bisa jalan, dan harapan saya dengan melalui program Kadin Tangkap Peluang ini bisa membantu teman-teman UMKM baik dari sisi peningkatan kualitas inovasi, jaringan, dan juga pembiayaan. Baik Pak Kukrit, terakhir tadi Pak Kukrit menyatakan bahwa untuk memfasilitasi destinasi wisata yang memadai itu diperlukan infrastruktur. Nah ini Semarang kan baru saja kena musibah rob dan banjir yang begitu besar. Ini apa yang harus diantisipasi kalau itu sampai terjadi lagi, kan membuat orang jadi agak tidak bersemangat untuk ke Semarang. Tapi nyatanya orang tetap semua ke Semarang gitu, Pak. Nyata tetap pesawat itu kemarin selama long weekend kemarin pasca pesawat penuh semua ke Semarang, Pak. Dan kemarin selama saya long weekend kemarin perjalanan dari Semarang ke Borobudur nyusul Pak Menteri itu, jalanan itu macet penuh, Pak. Dan juga kalau kita lihat kemarin long weekend di Semarang itu namanya plat nomor mobil B, kemudian L, plat nomor D, N, itu penuh, Pak, di kota Semarang. Jadi saya katakan mungkin kalau kita bicara problem rob banjir itu menjadi masalah untuk orang yang tinggal di Semarang ya. Dan mungkin bagaimana mengantisipasinya harusnya yang tadi Bapak sampaikan, Ketua DP2K yang bisa menjawab itu. Kalau saya berpikirnya, saya melihatnya tetap optimis Semarang ini tetap menjadi Pak, menjadi magnet ya untuk tadi meningkatkan industri pariwisata. Dan kami di Kadin Jawa Tengah, sekaligus saya sharing dengan Pak Bambang ini, nanti mulai di semester kedua tahun 2021 ini kita akan kembangkan sport tourism, Pak Bambang. Tourism untuk mendukung industri pariwisata. Nah, sport tourism ini beberapa kita akan adakan di wilayah Candi Borobudur, yaitu pertandingan panahan, pertandingan para layang, dan juga pertandingan sepeda khusus wanita. Ini yang akan kita adakan, nanti kelasnya nasional kita adakan di seputaran Candi Borobudur. Nah, ini salah satu upaya kami untuk bagaimana mendukung industri pariwisata khususnya di Jawa Tengah dan Kota Semarang, Pak. Baik, terima kasih Bapak Kukrit Suryo Wicaksono, Ketua Kadin Jawa Tengah, CEO Suara Merdeka Network.